Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ridho Ahmad Irawan dengan NIM F1G1244049 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek saya yaitu dengan judul Rancang Bangun Basis Data Relasional pada Sistem Informasi Akademik Syakat Mini berbasis web. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan ini bisnis prosesnya ya. Nah, pada Syakat Mini itu kita memiliki satu admin tunggal, super administrator. Si admin ini bisa melakukan login dan logout yang pertama. Kemudian bisa kelola data jurusan, kelola data mahasiswa, kelola data mata kuliah, input nilai KRS, dan cetak PDF, KHS atau transkrip. Ini untuk use case, activity diagram. Kemudian pada login sistem, dimulai dari sini. Admin membuka halaman login, itu yang pertama. Kemudian admin input username dan password. Kemudian admin akan klik tombol login, kemudian itu akan divalidasi. Apakah username atau passwordnya benar? Misalkan salah, itu sistem akan menampilkan tampilan pesan error. Dan seharusnya di ini mana grup? Harusnya dia kalau error ya intinya seperti itulah. Intinya kalau pesan error dia akan input kembali ini username dan password, harusnya di sini, tapi kenapa sana bisa edit ini? Oh, bisa. Harusnya begini nih. Ya begitulah. Jadi misalkan admin input username password, kemudian akan klik tombol login, kemudian datanya divalidasi benar atau tidak. Misalkan salah, dia akan tampilkan pesan error. Kembali lagi di sini. Admin harus input lagi username yang benar. Kalau datanya benar, dia akan masuk ke dashboard utama. Selesai. Kemudian untuk tambah data jurusan. Nah, bisnis prosesnya dia admin memilih menu ini data jurusan, kemudian sistem menampilkan daftar jurusan, kemudian admin bisa klik tombol tambah jurusan, kemudian sistem menampilkan form input kosong. Admin bisa mengisi form mulai dari kode jurusan, nama jurusan, jenjang, fakultas. Kemudian admin bisa klik simpan. Nah, data-data tadi divalidasi lagi. Misalkan datanya itu misalkan kodenya kan unik, kode jurusannya itu unik. Misalkan sudah ada yang pakai, itu sistem menampilkan pesan error bahwa kode itu sudah digunakan. Nah, sistem menampilkan pesan error, dia akan kembali lagi di sini. Admin akan mengisi form lagi yang benar. Klik simpan, kemudian data divalidasi lagi. Jika datanya benar, maka data-data tersebut akan disimpan di tabel jurusan pada database. Setelah disimpan, sistem akan menampilkan pesan ini bahwa data-data tadi itu berhasil disimpan. Selesai. Ini untuk logic tambah data jurusan. Kemudian untuk tambah data mata kuliah. Nah, admin itu pertama memilih menu data mata kuliah. Kemudian sistem menampilkan daftar mata kuliah yang ada, yang dari database. Kemudian admin klik tombol tambah mata kuliah. Kemudian admin mengisi form lagi, mulai dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Admin klik simpan. Setelah itu datanya divalidasi. Misalkan ada kode lagi yang sama atau dia tidak isi kode mata kuliah, misalkan ada isi kode mata kuliahnya, itu akan sistem akan memberikan tampilan error dan kembali lagi di sini admin mengisi form. Kalau datanya itu benar, data-data tadi akan disimpan di tabel mata kuliah pada ini database. Kemudian sistem akan menampilkan pesan sukses. Ini harusnya selesai nih. Kemudian kita masuk ke ini data mahasiswa. Admin memilih menu data mahasiswa, kemudian sistem menampilkan tabel mahasiswa.
Di sini admin memilih aksi mau tambah data mahasiswa, misalkan input NIM, nama jurusan, misalkan dia ingin mengedit data mahasiswa atau ingin menghapus. Nah, semua aksi-aksi ini, 3 aksi ini, perubahannya itu akan disimpan di database. Kemudian ya selesai. Kemudian pada logic ini input nilai, admin akan memilih menu input nilai, kemudian dia akan cari dan pilih mahasiswanya, kemudian dia akan input mata kuliahnya, input nilai mata kuliahnya. Mata kuliahnya. Setelah memilih mata kuliah yang akan diisi, dia akan mengisi nilai angkanya mulai dari tugas, UTS, UAS, kemudian sistem akan menghitung nilai akhirnya kan. Kemudian klik simpan, kemudian data tersimpan di database. Kemudian ini cetak laporan atau KHS. Admin akan melihat data nilai mahasiswa, kemudian dia akan klik tombol cetak KHS misalkan. Kemudian ini akan digenerate PDF. Kenapa ini double ini? Setelah digenerate PDF, dia itu akan muncul menu download atau print filenya, kemudian selesai. Selanjutnya saya akan menunjukkan ERD-nya, Entity Relational Database. Di sini saya memiliki 5 tabel. Yang pertama itu ada tabel user yang ini, dimana memiliki ID sebagai primary key, ada nama lengkap, username, password. Kemudian ada tabel jurusan, mahasiswa, ada tabel KRS yang ada foreign key-nya dengan mata kuliah di sini. Ada tabel mata kuliah juga. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke demonstrasi project. Nah, ini projectnya, codingannya. Untuk di front end saya menggunakan Vue.js untuk framework. Kemudian di database di backend menggunakan Express.js. Kita lihat di sini. Express.js root ini. Oke, kita jalankan saja backendnya. Node index.js. Oke, server sudah berjalan. Kemudian kita nyalakan front end-nya. npm run dev. Nanti akan ada link muncul di sini. Kita langsung bisa buka. Pada halaman pertama itu dia dashboard, tapi kita coba dari login dulu ya. Pada halaman login itu kita bisa menginputkan username dan password. Nah, saya sudah isi usernya di database dengan username superadmin dan password. Passwordnya bisa kita lihat. Passwordnya kita lihat dulu ya. Kayaknya nanti nih harus update fitur lagi. Passwordnya password 123. Kita coba masuk. Akan muncul ini, selamat datang. Di halaman pertama dashboard itu menampilkan statistik dari database. Semuanya ada mahasiswa, fakultas, jurusan, mata kuliah, dan KRS terisi. Kemudian di dashboard data mahasiswa kita bisa menambahkan data mahasiswa. Misalkan contoh F1 G1 24002. Namanya misalkan Ucup. Email. Ini datanya dummy, data sampel saja. Misalkan laki-laki, jurusannya misalkan ilmu politik, simpan data. Nah, mulai masuk dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di data jurusan kita juga bisa menambahkan jurusan. Sama seperti tadi, kita memasukkan kode jurusan, jenjang, nama jurusan, fakultas. Ya, ini data-data database. Karena mengingat durasi, jadi saya langsung saja ke ini ya, demonstrasi projectnya saja. Bisa menambahkan juga di sini di data mata kuliah. Misalkan contoh
Contoh misalkan kita masukkan kode mata kuliahnya 1, 2, 3, 4. Contoh mata kuliah misalkan kelistrikan, kelistrikan. Dia memiliki 3 SKS, misalkan mata kuliah semester 1. Dia itu secara default mata kuliahnya itu mata kuliah umum. Tapi kalau seandainya memang ini mata kuliah spesifik jurusan tertentu, bisa kita edit di sini. Mata kuliah kelistrikan, misalkan jurusan elektro, misalkan teknik elektro. Simpan. Mata kuliah berhasil ditambahkan. Seharusnya ada di sini kelistrikan. Oh ya, ada di sini. Teknik elektro semester 1. SKS-nya 3 mata ini. Kemudian kita bisa input nilai KRS. Kita pilih mahasiswanya dulu, misalkan ini Ruslan. Kita bisa input mata kuliah di sini. Misalkan mata kuliah yang tadi apa nih? Kelistrikan, misalkan contoh. Jadi ini tadi semester 1. Kita masukkan nilai tugasnya misalkan 80, UTS-nya 80, UAS-nya 80. Nah, misalkan ini mata kuliah ada praktikumnya, bisa kita centang sini. Kita masukkan nilainya juga. Kalau nggak ada, kita matikan. Nah, totalnya itu 80 katanya nilainya, grade B. Bisa kita simpan. Ini untuk grade-nya ini saya sudah sesuaikan dengan peraturan ini sih di Universitas Haliholo, sistem penilaiannya. Kalau untuk 80 dia B, kalau mau dapat A ya 81 baru A. Nah, setelah kita input nilai, kita bisa cetak. Kalau transkrip nilai itu dia semua semester, misalkan kita ingin cetak saja KS-nya, kita pilih misalkan mata kuliah semester 1 misalkan. Oh, ada satu mata kuliah. IPS-nya 0. Bisa kita cetak di sini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sayangnya di sini belum dinamis ya. Ini nama prodinya ini masih belum dinamis intinya lah. Nanti saya kembangkan. Karena ini karena keterbatasan waktu, mungkin saya sempatnya baru ini saja fitur-fiturnya. Masih banyak fitur yang belum lengkap di sini. Tapi kurang lebih itulah hasil dari pengerjaan saya pada project kali ini. Mungkin sekian saja demonstrasi project dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.